Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang masalah yang berkaitan dengan inverse dan komposisi fungsi. Ini adalah materi matematika wajib kelas 10 semester yang kedua. Sebelum kita masuk ke permasalahan tersebut, kita akan review terlebih dahulu, yaitu tentang fungsi inverse. Kalau saya punya fungsi f dari himpunan A ke himpunan B, maka fungsi dari himpunan B ke himpunan A ini akan kita sebut sebagai f inverse. Catatannya, suatu fungsi akan memiliki fungsi inverse, syaratnya adalah apabila fungsi tersebut bersifat bijektif. Cara mencari inverse, silahkan menyatakan Y sama dengan fx, kemudian nanti kita akan mendapatkan x itu suatu fungsi dalam Y. Nanti ini yang akan kita sebut sebagai inverse. Selanjutnya, untuk materi fungsi komposisi, ini adalah fungsi yang dilanjut fungsi. Jadi kalau saya punya fungsi pertama f, dilanjut fungsi kedua g, maka kalau kita mau menulis ini dalam satu fungsi, kita akan bisa menyatakan ini sebagai g bundaran f. Definisinya adalah g bundaran f akan sama dengan g dari fx, karena f memetakan x ke fx, dan g memetakan fx ke g dari fx. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, perhatikan suatu bahan bakar dipompa ke sebuah tangki penyimpanan. Volume dari bahan bakar yang ada di dalam tangki dinotasikan V, ini bergantung pada kedalaman. Notasinya D, kita diberikan rumusnya, VD adalah 5 kalinya 2D kuadrat ditambah 3 yang dipangkat 3. Catatannya satuan D itu adalah meter, berarti nanti VD itu satuannya adalah meter pangkat 3. Selanjutnya, misalkan bahwa kedalaman D ini bergantung pada waktu T yang diukur dalam satuan jam. Rumusnya adalah DT sama dengan 1 per akar 2 dikalikan akar dari T min 3. Kita diminta menggunakan komposisi fungsi untuk menuliskan rumus volume bahan bakar yang ada dalam tangki sebagai fungsi dari waktu. Oke, kita tulis terlebih dahulu apa yang kita ketahui, yaitu VD, volume sebagai fungsi dalam kedalaman, kemudian DT, yaitu kedalaman sebagai fungsi dari waktu, lalu kita diminta menyatakan volume sebagai fungsi dalam waktu, atau VT, kita bisa tulis ini menjadi V dari DT. Perhatikan di sini saya sudah memberikan warna yang berbeda, warna ungu untuk V dan juga warna hijau untuk D. Maka kalau kita ditanyakan apa itu VDT, ya kita tinggal menggantikan D yang ada di V dengan DT yang warna hijau ini. Jadi ini tinggal saya substitusi masukkan. 1 per akar 2 dikalikan akar T min 3 ini akan menggantikan D di sini. Kemudian kita tinggal hitung seperti biasa. Karena ini dikuadratkan, maka akarnya akan hilang semua. Sehingga kita akan peroleh ini T min 3 per 2 masih kita kalikan 2. Lalu nanti masih ditambah 3 dan dipangkat 3. Nah, yang ini 2-nya bisa kita coret, berarti sisanya ini adalah T min 3 masih ditambah 3. Yaitu adalah T karena 3 min 3-nya kan saling hilang ya. Berarti kita punya yang di dalam kurung ini adalah T pangkat 3 masih kita kalikan 5. Jadi jawabannya VT itu adalah 5T pangkat 3. Selanjutnya, ini soal tambahan. Berapa banyak bahan bakar yang ada dalam tangki penyimpanan setelah 3 jam? Berarti kita dikasih tahu kalau T-nya itu sama dengan 3, tadi VT sama dengan 5T pangkat 3, kita tinggal substitusi T-nya kita ganti 3, akan kita peroleh 5 kali 3 pangkat 3, hasilnya 135. Tadi satuannya V itu dalam meter pangkat 3, jadi bahan bakar yang ada dalam tangki penyimpanan setelah 3 jam ada sebanyak 135 meter kubik. Berikutnya kita masuk ke contoh soal kedua. Kalau contoh yang pertama tadi kita sudah dikasih rumusnya. Nah, kalau yang contoh kedua ini kita diberikan suatu permasalahan dalam kehidupan nyata, kita harus menentukan rumusnya terlebih dahulu. Baik, mari kita baca bersama-sama. Sebuah perusahaan menerapkan sistem pemberian tunjangan pada karyawannya. Setiap bulan, karyawan itu mendapatkan ada 2 jenis tunjangan, yaitu tunjangan jabatan dan juga tunjangan kesehatan. Besarnya tunjangan jabatan itu adalah 1/4 kali gaji pokok ditambah 200.000. Sementara besaran tunjangan kesehatan itu setengah dari tunjangan jabatan. Nah, dari situasi ini, kita diminta menentukan model matematika yang menyatakan hubungan besar tunjangan kesehatan dan juga gaji karyawan. Lalu, kita diminta juga menentukan
Berapa besarnya tunjangan kesehatan dari seorang karyawan yang memiliki gaji pokok sebesar 8 juta rupiah? Maka mari kita tulis terlebih dahulu apa yang kita ketahui dan juga kita buat permisalannya. Tadi kita mengenal ada gaji pokok, ini saya misalkan sebagai X, kemudian tunjangan jabatan tadi itu kan fungsi dari gaji pokok, maka saya notasikan JX, dan juga tunjangan kesehatan itu diketahuinya adalah fungsi dari tunjangan jabatan, maka saya tulis jadi KJ. Semuanya X, J, dan juga K, semuanya ini nanti dalam satuan rupiah. Selanjutnya, kita lihat data yang diketahui. Tunjangan jabatan itu seperempat gaji pokok tambah 200.000. Berarti kita akan dapatkan JX itu adalah seperempat gaji pokok itu X ditambah dengan 200.000. Lalu besar tunjangan kesehatan itu setengah tunjangan jabatan, berarti K itu nanti adalah setengah J. Nah, dari data ini, selanjutnya kita akan mencari model matematika yang menyatakan hubungan besaran tunjangan kesehatan dengan gaji karyawan. Berarti K kita nyatakan sebagai fungsi dalam X. Karena K itu tadi fungsi dalam J, J itu fungsi dalam X, berarti nanti yang akan kita cari adalah KJX. Di sini saya tulis lagi JX dan juga KJ-nya apa. Nah, lalu kita tinggal masuk-masukkan sesuai dengan yang kita ketahui. Karena JX itu adalah seperempat X tambah 200.000 dan K itu adalah setengah J, berarti kita akan peroleh dia adalah setengah kalinya dari seperempat X yang ditambah 200.000. Atau kalau ini kita kalikan, akan kita peroleh ini 1/8X, yang ini adalah ditambah 100.000. Jadi kita bisa menyatakan besaran tunjangan kesehatan dalam fungsi terhadap gaji karyawan, KX itu adalah 1/8X ditambah 100.000. Kemudian yang kedua, kita diminta menentukan besar tunjangan kesehatan dari karyawan yang gaji pokoknya 8 juta. Artinya, X-nya itu diketahui 8 juta, rumusnya adalah ini, kita tinggal masukkan saja X-nya kita ganti 8 juta, berarti 1/8 kali 8 juta itu 1 juta, masih kita tambah 100.000, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1.100.000. Dengan demikian, besar tunjangan kesehatan karyawan tersebut adalah 1.100.000 rupiah. Berikutnya kita masuk ke contoh ketiga. Kalau contoh pertama dan contoh kedua tadi adalah contoh soal cerita untuk fungsi komposisi. Nah, untuk yang contoh ketiga ini adalah untuk yang fungsi inverse. Perhatikan bahwa untuk mengubah satuan suhu dalam derajat Celcius ke satuan suhu ke dalam derajat Fahrenheit, itu kita punya rumusnya F sama dengan 9/5C ditambah 32, di mana F itu adalah suhu dalam Fahrenheit dan C adalah suhu dalam Celcius. Kita diminta untuk menentukan rumus untuk mengubah satuan derajat Fahrenheit ke Celcius, jadi kebalikannya. Dan kalau misal dikasih tahu suhu anak itu dalam Fahrenheit itu 90 derajat, kita diminta menentukan berapa kalau ini dihitung dalam derajat Celcius. Oke, kita akan catat dulu. Ketahui adalah rumus ini ya, F sama dengan 9/5C ditambah 32. Karena kita diminta mengubah F ke C, sama saja dengan kita mencari inverse dari yang kalau kita ketahui C dicari F. Artinya kita tinggal mengubah ini, kita pindah ruas supaya nanti jadi C sama dengan fungsi dalam F. Berarti 32 saya pindah ruas akan jadi 9/5C sama dengan F dikurangi 32. Dengan demikian C-nya adalah 9/5-nya kita kalikan 5/9 supaya nanti ini jadi 1C, maka akan kita peroleh C sama dengan 5/9 dikalikan F dikurangi 32. Ini adalah rumus untuk mengubah satuan derajat Fahrenheit ke dalam Celcius. Dan menjawab pertanyaan terakhir, F itu adalah 98, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus yang tadi C sama dengan 5/9 kalikan F min 32. F-nya kita ganti dengan 98, maka 98 kita kurangi 32 dulu, nanti akan kita peroleh 66. Kemudian kita kalikan 5/9, hasilnya adalah 110/3, yang mana kalau kita buat desimal, ini saya bulatkan satu digit di belakang koma, akan kita peroleh 36,7. Artinya, suhu badan anak tersebut adalah 36,7 derajat Celcius. Baik, sekian dulu dari saya untuk materi masalah yang melibatkan inverse dan juga komposisi fungsi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa membantu belajar. Sampai ketemu di video-video berikutnya.